kami tidak bisa membuktikan kau melakukan kejahatan, oke, kami mengayomi. Tapi pada saat kami bisa membuktikan kau melakukan kejahatan, nggak ada ampun, mau di bawah umur, mau di atas umur, mau jompo, mau apa, harus dilanjutkan secara sesuai undang-undang. Bapak mamamu masih ada? Masih ada. Menjadi kebanggaan orang tua. Kalau kamu seperti ini, kalau saya tanya, jangan bilang ini kecelakaan. Coba buka hatimu. Itu waktu kapan? Tawuran yang mana? Kecil banget, Pak. Tawuran kok kecil? Masih kecil banget, Pak. Kecil banget sih ini. Pak. Jangan bawa Tuhan. Enggak, ini. Nanti kau berbohong dosa. Kecil banget itu umur setahun. Enggak, umuran 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun tawuran. Itu yang harapan sarung. Halo, no. Siapa? Oh, no, tapi bukan saya, demi Allah katanya. Ya gimana sih? Bercanda-candaan katanya. Oh, ada. Coba Bang Amar nanya deh. Ya, Waterman. Bercanda-candaan doang, Pak. Saya, Pak. Oh. Gua lagi enak, lagi kane. Iya. Dia nyaut. Lu tadi nyaut sendiri, lu juga main. Iya. Tadi lu ngomong sendiri. Nyambung, no. Ini anak kampung baru yang suka tawuran-tawuran itu. Cuman karena kita udah sering tangkapin, agak berkurang mereka. Si Roy itu Roy. Kakak saya, Pak, di Ambon. Kau sekolah, Dek? Sekolah, Pak, di Kemala Bayangkari. Tubun. Iya, Pak. Jangan kau bilang Kemala Bayangkari. Tubun aja bilang. Al-Asoy bilang Al-Akhyar bilang Al-Asoy. Ya udah jangan. Kalian masih. Aku udah nanganin kalian. Yang bos-bos abang-abangan kalian, bahkan yang udah nikah, cerai lagi terus pengangguran udah saya tanganin. Kamu masih kayak gitu, aku udah kayak gini. Jadi stop. Jadi kayak gini, bing begajulan. Tapi itu pilihan kalian sih. It's your choice. Pada saat nanti usiamu sudah cukup untuk bekerja, kau lihat, kau buktikan omongan saya. Jangan sempat saya curcol, nanti kau nangis bombay kau nanti. Nah, cari lagi di sini, Rian. Apa nih? Pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Mana, Pak? Ada kegiatan apa nih, Pak? Ya, Ada kegiatan apa? lagi meriksa remaja-remaja, Pak. Pak, saya sering lihat Bapak di Google. Terima kasih, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Lupa. Jadi lupa. Ada Pak Amar jadi lupa dia, ha? Lu jualan hijau lu ya? Kagak, Pak. Itu di HP. Bercanda, itu bercanda, Mas. Bilang apa? Bilang bercanda. kegentung. Udah. Dia bilang kegentung lah. Kentang itu, lu ada hijau nggak? Ada. Enggak, gini aja, enggak usah kita Kak, saya tes dulu urinmu. Iya, udah. Kita kan kalau berdebat kusir pun di sini makan waktu. Padahal yang kita debatkan pun cocomeo. Tahu cocomeo? Ikan. Mana saya tahu. Saya kan ikan. Dua di antara keempat remaja tersebut dicurigai menggunakan narkotika. Aibda Ambarita langsung melakukan tes urin terhadap dua remaja laki-laki tersebut. Jelasin dulu, Ul. Jelasin.
Kalau garisnya 2 negatif. Kalau garisnya 1 di antara itu semua berarti positif. Berarti pernah make. Jangan nyemplung semua. Catering di rumah. Nanti. Balik coba ul. Negatif. Garis 1 negatif ya dulu bukan nggak pernah pakai. Garis 1 positif. Oke. Udah itu. Tutup aja. Hasil dari tes urin tersebut menunjukkan 2 garis yang artinya negatif atau tidak menggunakan narkotika. Nggak usah, udah negatif itu. Duduk sini dulu. Duduk sini. Jangan manggut-manggut. Nggak usah dijawab, hanya dengarkan. Ya, ya, lihat saya kalau ngomong. Kau kelas berapa? Kelas 9. Hah? Kelas 9. Kelas 9 berarti kelas 3 SMP. Kau? Kelas 2 SMA. SMA mana? Kau? Ya mogok Pak. Hah? Berhenti sekolah Pak. Dan mogot kok dan mogot? Enggak, mogok di sekolah, udah sekolah. Kau kelas? 3 Pak. Dengarkan saya. Tugasnya polisi itu, saya akan membuat ini sesimpel mungkin supaya bisa diterima sama pikiran kalian. Namun demikian, semua kehidupan itu, semua hidupmu adalah pilihanmu. Sudah berkali-kali saya bilang, tidak enggak berniat bermaksud untuk supaya dibilang orang begini, enggak. Karena apabila kami nasihati, terus kalian suatu saat menjadi orang yang sukses. Sukses itu kan tidak harus kaya. Sukses itu adalah melambangkan kehidupan seseorang lebih baik menurut saya. Awal mula daripada hidupnya seseorang itu menjadi baik adalah pada usia remaja. Usia remaja itu kalian banyak yang sukses hidupnya atau udah jadi kaya atau jadi miliuner, bukan berarti karena lulus sekolah formal yang tinggi. Namun demikian, formal itu adalah
hal pendidikan yang penting secara global. Tahu global secara keseluruhan. Nah, pada saat kalian remaja seperti sekarang ini, kalau kalian tidak memiliki kemampuan untuk nanti masa depan kalian, itu menjadi pilihan kalian. Kenapa? Saya menangani banyak remaja-remaja karena saya berpikir bahwasanya adalah penting sekali di dalam kehidupan itu kita untuk melakukan kebaikan. Contoh, saya tidak mendiskreditkan tempat kalian itu, tapi kan saya tahu Kampung Baru itu seperti apa, Tim Oke itu seperti apa, ya gangster-gangster lah, entah apalah namanya itu. Nah, yang saya maksud adalah seperti ini. Kalaupun kalian nanti pengen melakukan seperti yang sudah-sudah, ingat kalian, jadi siapa kau nanti setelah dewasa? Seperti contohnya lah, kayak Mark Zuckerberg, entah siapalah yang putus sekolah tapi menjadi sukses itu. Mereka bukan karena bodoh putus sekolah, tapi karena mereka mempunyai kemampuan. Bagaimana kau mempunyai kemampuan sementara kegiatanmu yang kau lakukan setiap harinya kebanyakan seperti ini, nonton balap, tawuran, segala macam. Memang sekarang nggak kau rasakan itu. Karena apa? Jangan, Mang. Karena apa? Karena makan, sekolah, uang jajan, segala macam masih kau minta orang tuamu. Pada saatnya nanti semua orang tua itu akan pergi dan kau harus menata kehidupanmu sendiri. Jadi itu kau harus mempunyai modal. Modal itu apa? Modal itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu nggak bakal habis. Kalau ada pun harta orang tuamu itu kebakalan habis kalau pengetahuanmu nggak ada. Maka dari itu kamu harus punya bekal pengetahuan untuk masa depanmu. Caranya seperti apa? Rajin belajar. Kalau kau suka main game atau segala macam, kau harus ahli banget dalam hal itu. Kalau kau ahli dalam sesuatu, kembangkan. Nggak harus semua orang jadi dokter, nggak harus semua orang jadi dosen, nggak harus semua. Tapi semua itu membuka peluang untuk kau menjadi sukses. Saya bisa seperti ini ngomong karena saya sudah lebih duluan daripada kau lahir dan saya sudah mengalami pahit getirnya kehidupan. Makanya saya harus menyampaikan ini sama kalian. Kalau nyatanya kalian hanya begajulan seperti ini, yakinlah nggak sampai kemana kau. Kenapa saya mau ngomong seperti ini sama kalian? Karena saya peduli. Karena saya bertanggung jawab atas di baju dinas yang saya pakai. Tujuannya polisi itu tugasnya melindungi, mengayomi, melayani. Ini saya mengayomi. Tapi semuanya itu pilihanmu. Kau mau melakukan apa, itu terserahmu. Enggak apa. Hai Dogi, siapa namanya Mas? Niki. Nah, maka dari itu semua sekarang terserah pilihanmu. Tapi ingat, kau nanti jadi apa sesudah dewasa, itu adalah tanggung jawabmu. Kau nggak selamanya terus-terusan di bawah tanggungan orang tua. Jadi apa kau nanti? Itu kau yang menentukan.
Nggak harus kau jadi pintar, lulus juara satu apa segala macam, enggak. Kau punya keahlian, kembangkan itu. Tapi bagaimana caranya mengembangkan keahlian sementara kegiatanmu seperti ini? Contoh tadi saya lihat, saya suka itu pemain futsal. Kalau itu kau kembangkan secara serius, tidak menutup kemungkinan kau jadi bintang futsal. Kan seperti itu. Dengan adanya seperti itu, kau jadi dipakai sama klub-klub lain. Itu. Tapi gimana kau mau main futsal, begadang, terus tawuran, terus kakimu misalnya amit-amit dibacok, nggak bisa lagi. Emang bisa? Nggak bisa. Nah, maka dari itu, sampai ngantuk dia. Emang merdu suaraku. Maka dari itu, walaupun seperti misalnya di grup kalian bilang bencinya kalian sama saya gitu, nggak masalah sama saya. Memang kalian itu harus membenci saya. Sama seperti misalnya guru yang ngajarin kalian dengan benar, ngasih PR terus, pasti dibenci. PR mulu, Pak. Padahal tujuannya supaya kamu belajar walaupun tanpa diawasi guru. Seperti itu contohnya. Sama seperti saya mutar terus tanpa memikirkan yang namanya angin malam lah, sakit lambung lah, uwe lah, dikerok lah kalau pulang. Tapi saya, pertanggungan jawab saya sama Tuhan. Saya meluangkan waktu seperti ini buat kalian. Sekalian saya menjelaskan supaya dilihat remaja-remaja lainnya. Banyak remaja yang saya lihat sudah menjadi baik, tapi tidak sedikit yang saya lihat karena pilihannya nyungsep. Biar saya jelaskan. Kalian misalnya melakukan, nggak mau, kalian kejahatan atau apa, ada contohnya di channel kita itu. Pada suatu waktu dia nggak sadar, umur itu kan bertambah. Umurmu sekarang berapa? Nah, bertambah. Kan bertambah, kan makanya dibilang Happy New Year. Kan ada bertambah terus umur. Dan itu nggak bisa kau stop, kecuali kau Peter Pan yang kecil terus. Nah, itu kan bertambah. Semakin kau dewasa nanti, disitulah kau akan sadar ternyata yang dibilang Pak Ambar itu dulu benar. Memang untuk belajar atau apapun itu tidak ada kata terlambat. Tapi ingat satu hal, kau harus membangun masa depanmu. Kau ingat, pada saat kau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, nanti kau akan ketagihan untuk melakukan itu. Kenapa? Wah, nggak tahu nih polisi nih. Tapi kan Tuhan melihat. Jadi pada saat nanti kau sudah melakukan apa yang baik buat dirimu, disitulah kau akan mengetahui bahwasanya kau harus tanggung jawab dengan dirimu sendiri. Enggak masalah kalian di grup itu tadi saya baca ketawa saya ngelihat itu kan, enggak masalah. Itu tandanya berarti ada sedikit banyaknya kalian ingat saya. Kenapa? Supaya ada di diri kalian sedikit apa yang saya omongin ini, supaya kalian ingat. Ingatlah. Sementara orang-orang yang berhasil itu nggak ada dia keluyuran-keluyuran. Contohnya lah misalnya kan, misalnya kayak yang penyanyi rap Indonesia itu yang kurus itu, yang orang Batak, yang banyak tatonya, dia bukannya begajulan itu, karena dia punya keahlian mencipta lagu. Tahu keahlian itu apa? Nggak semua orang bisa mencipta lagu, bisa didengar musiknya sama orang lain. Dia itu seniman. Artinya dia ahli dalam bidangnya, makanya dia mendapat kehidupan layak di kehidupannya. Jangan hanya yang kalian tiru misalnya tato-tatonya. No, itu dia seniman.
karena dia mampu melakukannya, makanya dia menjadi orang hebat. Contoh-contoh seperti itu jangan kalian lihat, itu dia karena pintar. Makanya kalian saya kasih tahu, jadilah yang punya kemampuan, punya skill, keahlian dalam hidup kalian. Ya? Paham? Nanti kalau kalian sudah dari sini terus bercanda-bercanda, apa istilahnya? Suwek gue dinasihatin. Enggak, tanggung jawab saya bukan nasihatin kau. Penyempurnaan tugas saya sebagai polisi mengayomi, itulah nasihat ini. Supaya suatu saat nanti kau mengingat apa yang saya mau. Intinya, siapa kau 15 tahun lagi, kau yang menentukan. Paham? Barang-barangnya mereka apa? Kasih. Nggak ada apa-apa. Hah? Lihat yang di motor. Duit mau di semua ya. Barang-barang. Punya motor itu siapa? HP. Nah, ambilin barang-barangmu, kalian pulang. Dengan bang siapa nih? Yang ini? Setelah Aibda Ambarita memberikan arahan, keempat remaja laki-laki tersebut dipersilahkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Keinginan kita sebagai anggota Polri adalah terciptanya masyarakat, khususnya remaja, terciptanya remaja-remaja yang baik, yang bertanggung jawab akan masa depannya. Jadi kita melakukan pengayoman karena mereka masih bisa untuk diarahkan. Bahkan yang jahat sekalipun kita lakukan pengayoman sesuai dengan undang-undang. Kita tidak pernah putus sabar untuk menangani remaja-remaja karena kita memanusiakan manusia. Itu wujud daripada rakyat menggaji kita. Supaya apa? Supaya pas kita ngambil gaji, ATM-nya nggak ngomong gini, loh bapak kan nggak kerja. Tapi pas kita ngambil gaji, kita kasih buat anak istri kita, pergunakan dengan baik, itulah hasil apa yang kita kerjakan. Seperti itu. Terima kasih sudah nonton channel ini, semoga bermanfaat bagi semua masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Terima kasih, selamat pagi.